Pemirsa, banjir merendam pemukiman warga di Kampung Kampek, Karawang, Jawa Barat. Banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Masjid, ruang guru. Banjir setinggi lebih dari 3 meter merendam hingga atap pemukiman warga Kampung Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sedikitnya 132 rumah terdampak dan 472 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah warga, akses jalan lumpuh total dan hanya dapat dilalui menggunakan perahu darurat. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan yang menyebabkan sungai meluap dan sistem drainase tidak mampu menampung debit air. Warga berharap banjir segera surut serta adanya penanganan serius agar bencana banjir serupa tidak terus terulang setiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu hamil di Lebak, Banten melahirkan di atas mobil bak terbuka saat dalam perjalanan menuju puskesmas. Kondisi ini terjadi lantaran kendaraan tidak bisa melintas di jalan yang rusak. Seorang ibu terpaksa melahirkan anak keduanya di atas mobil pick-up di Jalan Kampung Cibarani, Lebak, Banten. Kondisi darurat terjadi setelah mobil patah as roda saat melintasi jalan rusak menuju puskesmas. Beruntung pasien dapat melahirkan anak keduanya di atas mobil pick-up dengan pertolongan bidan yang datang tepat waktu. Bayi laki-laki lahir selamat. Ya sewa mobil, terus saya berangkat, udah gitu kan jalannya jelek. Terus saya kelamaan di jalan karena jalannya rusak, saya melahirkan di sana. Jam berapa Ibu tadi waktu melahirkan itu? Melahirkan saya jam 12. Jalan desa yang rusak parah memang kerap membuat masyarakat resah. Jarak 15 km dari rumah pasien menuju puskesmas bisa ditempuh dalam waktu berjam-jam lamanya. Apalagi dalam kondisi hujan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, viral kasus pengeroyokan saat orkes dangdut di Desa Japan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Keluarga korban membantah kabar telah menerima uang damai ratusan juta rupiah. Inilah aksi pengeroyokan yang terjadi di depan panggung dangdut. Dalam video yang beredar di media sosial, seorang penonton yang sedang berjoget tiba-tiba dipukul, kemudian dikerumuni dan terus dipukuli sejumlah pemuda. Korban hanya bisa melindungi diri tanpa melakukan perlawanan, bahkan sempat tersandar di pembatas pagar. Petugas keamanan yang berjaga datang menyelamatkan dan membawa korban menjauh dari amukan massa. Pasca kejadian, Satuan Reserse Kriminal Polres Kudus mengamankan para pelaku pengeroyokan. Pemukulan terhadap korban yang berusia 16 tahun. Pihak keluarga dan para pelaku meminta untuk perkara ini dilakukan mediasi. Sementara itu, isu mengenai uang damai dengan nominal 195 juta rupiah yang beredar di media sosial dibantah langsung oleh keluarga korban. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Dengan peralatan khusus, tim SAR mencari 3 korban yang masih terjebak di area galian tambang Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, 2 korban jatuhnya pesawat ATR 42500 dievakuasi tim SAR di lereng Gunung Bulu Saraung. Upaya pencarian 3 korban yang masih berada di dalam area galian tambang terus dilakukan. Hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa kondisi struktur di dalam area tambang tidak stabil. Beberapa titik mengalami pelapukan dan terdapat kandungan gas beracun di dalamnya. Proses evakuasi membutuhkan peralatan khusus untuk ruang terbatas karena jalur penambangan yang sempit dengan diameter 1 meter. Untuk
melaksanakan evakuasi, kami lakukan asesmen terlebih dahulu pada area tambang tersebut. Dan tim yang kami turunkan adalah dari Basarnas Special Group dan juga dari kantor SAR Jakarta. Dan diketahui dari hasil asesmen bahwa area tersebut sudah merupakan area yang sudah tidak layak ya, kondisinya labil. Dan kemudian juga selain kondisinya celahnya sempit, juga terdapat gas yang berkadar ataupun beracun. Upaya pencarian akan dilaksanakan oleh tim rescue dari Basarnas dengan dukungan peralatan yang memadai. Evakuasi korban kecelakaan pesawat dari lereng Gunung Bulu Saraung berjalan dramatis. Tim SAR gabungan mengangkat jasad korban dengan tali dari kedalaman 500 meter di bawah tebing. Upaya evakuasi berlangsung di tengah cuaca ekstrim dan kabut tebal. Sulitnya medan membuat beberapa personil mengalami kelelahan. Bahkan satu orang personil harus digendong oleh rekan timnya karena kelelahan dan pingsan usai turun dari puncak Gunung Bulu Saraung. Korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. Ini korban kedua ya Pak ya? Dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis kelamin perempuan. Jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42500 kemudian dibawa ke posko pos mortem Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah nantinya akan diperiksa dan diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification. Sebelumnya, jenazah korban berhasil ditemukan tim SAR pada hari keempat pencarian. Hingga kini proses pencarian korban lain masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral seekor buaya terlihat di aliran kali di sekitar SMA Negeri 5 Depok, Jawa Barat. Sementara di Majalengka, petugas gabungan mengamankan seekor buaya rawa yang dipelihara oleh warga. Ada panas, jadi dia muncul di permukaan karena ingin berjemur. Seekor buaya muncul di tepi kali Caringin di dekat SMA Negeri 5 Depok, Jawa Barat. Kemunculan buaya tersebut sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Buaya yang diduga masih anakan ini awalnya berukuran kecil, namun seiring waktu terus bertambah besar. Pihak sekolah mengaku tidak mengetahui asal-usul buaya tersebut, apakah terbawa arus atau memang berasal dari induk buaya yang hidup di sekitar kali. Kemunculannya itu memang umumnya hewan-hewan reptil contoh seperti buaya ini biasanya di saat-saat jam siang, jam 12 sampai jam 1 saat matahari terbit. Nah, buaya ini memang semacam kayak berjemur keluar dari sarangnya atau keluar dari kandangnya itu berdiam diri hampir cukup lama juga, hampir setengah jam sampai 1 jam di saat-saat memang matahari itu muncul. Pihak sekolah berharap pemerintah Kota Depok segera mengambil langkah nyata dengan menurunkan petugas profesional untuk menangkap dan mengamankan buaya tersebut agar tidak membahayakan keselamatan siswa serta aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri 5 Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky iNews melaporkan.